Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita di KD 3.2 tentang struktur atom, Ibu berharap kita senantiasa sehat, semangat, sehingga dapat menyimak dan memahami pembahasan tentang partikel subatom dan notasi atom. Masih tetap bersama Bu Asih. Baik, kita lihat dulu peta konsepnya. Dan untuk materi pokok di struktur atom ini ada 4 yang akan kita bahas. Pembahasan pertama tentang partikel subatom dan notasi atom ada 6 yang akan kita pelajari. Anak-anakku semuanya, kita lihat contoh materi berikut ini. Ada besi, ada emas. Semua ini merupakan unsur. Nah, setiap materi punya partikel penyusun materi. Karena unsur, maka partikel penyusunnya berupa atom. Istilah atom yang pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, yaitu seorang filsuf dan ilmuwan dari abad keempat sebelum Masehi. Ide Demokritus tentang atom ini tidak didasari pada metode ilmiah. Baru pada tahun 1803, John Dalton ini menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi ilmiah. Dalton mengajukan teori atom yang beberapa diantaranya mirip dengan ide Demokritus, yakni bahwa semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Untuk teori atom dan model atom nanti akan kita bahas di bab yang kedua. Nah, teori atom yang lain dari Dalton mengatakan bahwa atom unsur yang sama sifatnya sama, atom unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Jadi, unsur besi partikelnya berupa atom besi, unsur emas partikelnya berupa atom emas. Nah, sejak ditemukannya teori atom Dalton, maka memicu munculnya penelitian-penelitian dan hukum baru yang berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ditemukannya partikel subatom. Jadi, kalau semula atom itu merupakan partikel terkecil, ternyata di dalam atom masih ada partikel lagi yang disebut dengan partikel subatom atau partikel dasar penyusun atom. Ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dan partikel subatom ini menentukan atau menyatakan tentang struktur atom. Jadi struktur atom besi dengan emas itu berbeda. Maka sifatnya pun berbeda. Jadi struktur atom menyatakan sifat materi. Nah, sifat-sifat materi banyak terkait dengan susunan atom-atom dan partikel subatom. Anak-anakku semuanya, mari kita pelajari untuk partikel subatom yang pertama yaitu elektron. Untuk penemuan elektron serta percobaan bagaimana menemukan elektron, silahkan kalian lihat tayangan berikut ini. Dan untuk istilah elektron pertama kali dikemukakan oleh George J. Stoney. Sedangkan untuk penentuan sifat-sifat elektron dilakukan oleh J.J. Thomson dengan menggunakan tabung sinar katoda. Nah, dari percobaannya itu, maka J.J. Thomson menyimpulkan tentang sifat-sifat sinar katoda sebagai berikut. Nah, setelah menemukan elektron, maka J.J. Thomson juga mengemukakan tentang teori atomnya. Nanti kita pelajari di pembahasan yang kedua. Untuk muatan elektron, ini ditentukan melalui percobaan tetes minyak yang dilakukan oleh Andrew Millikan. Dan dia berhasil menentukan massa 1 elektron. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk elektron ditemukan oleh J.J. Thomson melalui percobaan tabung sinar katoda pada tahun 1897 dan elektron bermuatan negatif, muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan muatan ini ditentukan oleh Millikan melalui percobaan tetes minyak. Adapun massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Jadi lambang elektron adalah min 10. Partikel subatom yang kedua adalah proton. Untuk proton, penemuan proton bisa juga kalian baca sendiri. Yang jelas partikel dasar proton itu bermuatan positif, berasal dari kajian tentang sinar terusan atau canal rays yang ditentukan oleh Eugen Goldstein. Dan dari percobaan ini maka bisa ditentukan sifat-sifat sinar anoda sebagai berikut. Ya, ini gambar percobaan penemuan proton. Dan untuk proton bisa kita simpulkan penemu adalah E. Goldstein melalui percobaan tabung Crocus atau tabung gas berkatoda, jadi tabung yang dimodifikasi, dilakukan pada tahun 1886. Bermuatan positif, masanya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram.
Muatannya sama dengan elektron, hanya tandanya berlawanan, dan lambangnya adalah P11. Partikel yang ketiga adalah netron. Untuk netron, tentang penemuan netron bisa kamu lihat tayangannya berikut ini. Dan ini adalah gambar percobaan penemuan netron. Jadi netron penemuan yang ditemukan atau penemunya adalah James Chadwick melalui percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium dilakukan pada tahun 1932. Kemudian netron merupakan partikel yang tidak bermuatan. Masanya adalah 1,67 kali 10⁻⁴ gram. Muatannya tadi berarti 0 kolom, maka lambangnya adalah N01. Ya, dengan ditemukannya partikel elektron dan proton, maka para ilmuwan jadi bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana kedudukan partikel subatom tersebut di dalam atom? Dan ini terjawab oleh Ernest Rutherford. Dia bersama rekannya Hans Geiger dan seorang mahasiswanya Ernest Marsden membuat alat dan mengamati apa yang terjadi jika partikel alfa ditembakkan pada lempeng logam emas. Dan dari percobaannya, dia menyimpulkan bahwa karena sebagian besar sinyal alfa diteruskan, berarti sebagian besar atom berupa ruang kosong. Sedangkan sebagian kecil sinyal alfa dipantulkan, maka dalam atom terdapat suatu benda kecil berukuran sangat kecil, tapi mempunyai massa sangat besar, dan jauh lebih besar daripada sinar alfa. Dan berikut ini adalah gambar penemuan inti atom. Dari sini, Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar massa atom terpusat dalam ruang dengan volume yang sangat kecil, yang disebut dengan inti atom atau nukleus. Kesimpulan tentang percobaan Rutherford adalah sebagai berikut. Ya, jadi dari sini kita tahu atom mempunyai 3 macam partikel, yaitu elektron, proton, dan netron. Untuk netron dan proton terletak di dalam inti atom, sehingga disebut dengan nukleon. Notasi atom. Berdasarkan eksperimen Henry Moseley, yaitu menembakkan sinar katoda ke anoda, maka Moseley berhasil menentukan jumlah proton dalam inti atom, dan selanjutnya menjelaskan tentang notasi atom, yaitu sebagai berikut. Untuk notasi atom bisa kita tuliskan demikian, X adalah lambang atom atau lambang unsur, A adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Untuk nomor atom, pada atom yang netral atau tidak bermuatan, maka jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi berarti Z menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Sedangkan untuk nomor massa, karena massa atom itu terdiri dari proton, atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron, maka massanya dihitung dari ketiga massa partikel ini. Tapi karena elektron itu massanya sangat kecil, maka bisa diabaikan. Jadi A ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Contoh soal, perhatikan contoh soalnya. Disuruh menuliskan notasi atom dari kalium dan partikel dasarnya. Diketahui nomor atom 19, nomor massa 39. Jadi notasinya berarti K1939. Sedangkan partikel dasarnya, protonnya 19, elektronnya juga 19, neutronnya ada 20. Komposisi ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ada 2 jenis ion, kation dan anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif, terjadi jika atom melepaskan elektron. Contoh, natrium melepaskan 1 elektron, maka akan berubah menjadi Na positif. Maka partikel ion Na positif terdiri dari 10 elektron, 11 proton, dan 12 neutron. Sedangkan anion merupakan ion negatif, terjadi jika atom menangkap elektron. Contoh, klor menangkap 1 elektron, maka akan berubah menjadi Cl negatif. Maka partikel pada Cl negatif adalah elektronnya 18, protonnya 17, dan neutronnya 18. Isotop, isobar, dan isoton. Berdasarkan nomor atom dan nomor massa, maka atom dibedakan atas isotop, yaitu unsur dengan Z sama dan A berbeda. Contohnya, kita lihat. Ya. Kemudian isobar adalah unsur dengan Z berbeda dan A sama. Jadi nomor atom berbeda, nomor massa sama. Dengan isoton adalah suatu unsur dengan jumlah neutron sama. Jadi berarti A min Z-nya sama. Kita lihat ini sama-sama 12. Istilah yang lain adalah isoelektron, yaitu ion-ion yang mempunyai jumlah elektron yang sama setelah melepas atau menangkap elektron.
Perhatikan berikut ini. Na dan F. Na elektronnya 11, F 9. Jika Na melepas 1 elektron menjadi Na positif, berarti elektronnya tinggal 10. F menangkap 1 elektron menjadi F negatif, berarti elektronnya juga 10. Jadi sama-sama memiliki 10 elektron. Disebut isoelektron. Massa atom. Massa atom terkait dengan partikel yang sangat kecil dan tidak mungkin mengukur massa dengan menimbang sebutir atom. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi, massa atom dapat ditentukan dengan alat yang disebut dengan spektrometer massa. Tadi kita sudah mempelajari tentang isotop. Jadi ada atom-atom unsur yang sama, tapi mempunyai massa yang tidak sama, disebut dengan isotop. Nah, di alam, unsur-unsur terdapat sebagai 2 isotop atau lebih dengan perbandingan tertentu. Pada umumnya, isotop yang jumlahnya paling banyak hanya 1 isotop, sedangkan isotop-isotop lainnya jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, massa atom unsur dihitung dari massa rata-rata isotop unsur. Contoh, pada atom boron ada 2 isotop, yaitu kelimpahan 20% masanya 11, kelimpahan 80% masanya kelimpahan 20% masanya 10, kelimpahan 80% masanya 11. Maka untuk massa rata-rata atom boron bisa dihitung dari persen massa masing-masing dikali dengan massanya masing-masing. Dihasilkan 10,8. Nah, untuk massa atom satu unsur dalam tabel periodik adalah massa rata-rata unsur. Berikutnya adalah massa atom relatif. Atom memiliki massa atom yang sangat kecil dan tidak mungkin ditentukan dengan timbangan analitik. Oleh karena itu, perlu dibuat satuan sederhana untuk menyatakan massa atom. Penyederhanaan itu diperoleh dengan membandingkan massa atom tertentu dengan massa atom standar. Nah, perbandingan massa satu atom tertentu dengan massa satu atom standar disebut dengan massa atom relatif, dilambangkan dengan AR. Jadi, AR tidak mempunyai satuan. Untuk atom standar yang digunakan, pernah menggunakan atom hidrogen, juga atom oksigen, dan sekarang menggunakan atom karbon yang massanya 12. Untuk satuan massa atom adalah SMA. Jadi, konsep tentang massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12. Secara matematika bisa ditulis demikian. Dan karena 1/12 massa satu atom C12 adalah 1 SMA, maka AR unsur X adalah ini. Dan untuk menghitung unsur-unsur yang memiliki beberapa isotop dengan menggunakan rumus ini. Contoh, untuk menentukan massa 500 atom magnesium. Maka yang pertama kita tulis dulu konsepnya ARMG sama dengan massa 1 atom Mg dibagi 1/12 massa 1 atom C12. Kita pindah ke ruas kiri, maka dihasilkan ini dan tinggal memasukkan angkanya. Maka didapatkan massa 1 atom Mg adalah 4 kali 10 pangkat min 23. Ditanyakan 500 atom Mg, maka tinggal mengalihkan dengan 500. Hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 20. Yang terakhir adalah massa molekul relatif, yaitu menyatakan perbandingan antara massa rata-rata satu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Dengan persamaan matematika kita tulis demikian, dan Mr merupakan jumlah AR atom penyusun molekul. Jadi untuk massa molekul relatif lambangnya Mr. Ini biasanya diistilahkan untuk senyawa kovalen, sedangkan massa rumus juga lambangnya Mr. Ini untuk senyawa ionik. Contoh, menentukan massa rumus dari besi 2 fosfat, karena ini merupakan senyawa ionik. Nah, untuk menentukan massa rumus besi 2 fosfat, bisa ditentukan dulu rumusnya. Masing-masing atom dikalikan AR-nya, kita masukkan angkanya, kemudian dijumlahkan. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kekhilafan. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.